Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang tukang salah, tukang dosa itu adalah orang yang suka bertaubat. Maka Allah siapkan Ramadan ini adalah bulan taubat, bulan penyucian diri. Hati nurani ini harus hidup saat ini. Barang siapa hanya kesannya Ramadan ini bisa menahan lapar dan dahaga, tidak ditambah dengan hal-hal yang lainnya, maka Allah menyaksikan puasa kita. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, dia tidak makan dan tidak minum, tidak berkumpul dengan istrinya selama terbit fajar sampai ghurubus syams, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ini terjadi pada diri kita, umat Islam saat ini. Sudah berpuluh-puluh kali kita dididik dalam puasa Ramadan ini, tapi kita tidak pernah mengalami yaitu kemajuan-kemajuan dalam moralitas kita, dalam ketakwaan kita. Kita malah saat ini makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh dari titik tujuan kita, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Kami haturkan puja dan puji hanya milikmu. Kami sadar Engkaulah yang maha terpuji. Kami lemah, Kau siapkan kemuliaan. Kami terbatas, Kau siapkan kelapangan. Hari ini hari yang betul-betul sangat istimewa bagi kita umat Islam, umat yang beriman, yang mana kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan lembut, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ini mengandung arti cinta kasih. Ada kedekatan panggilan ini dari orang yang dipanggil dengan sang pemanggil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil untuk menunaikan tugas, yang mana tugas itu mengandung status wajib bagi kita,
yang mana kewajiban itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan sang pemilik kekuasaan, yaitu Allah. Dia mewajibkan kewajiban kepada kita karena kasih sayangnya kepada kita, karena kita sangat butuh dengan apa yang telah dan akan disyariatkan oleh Dia, yaitu puasa Ramadan. Saat ini adalah saat yang paling bahagia. Berbahagialah kita, bersyukurlah kita, yang mana kita merasakan pahit getirnya puasa di bulan Ramadan ini. Kita bisa menghirup udara Ramadan, yang mana udara ini lain dengan udara di lain bulan Ramadan. Kita merasakan lapar, yang mana lapar di saat ini tidak sebagaimana lapar di bulan Ramadan. Kita saat ini duduk tafakkur menghadap Allah di masjid ini, yang mana duduk kita saat ini berbeda dengan duduk kita di luar bulan Ramadan. Dari saking hebatnya Ramadan ini. Kenapa Ramadan ini istimewa? Itulah kasih sayang Allah, itulah keadilan Allah. Dia Maha tahu kita berlumur dengan dosa, kita berlumur dengan salah, kita naif. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Celakalah orang yang merasa dirinya suci. Celakalah orang yang telah membanggakan ketakwaannya. Tidak ada orang yang bisa membanggakan ketakwaan. Tidak ada orang yang bisa merasakan suci. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu tukang salah, tukang dosa. Saya khatib adalah orang yang paling tukang dosa dibandingkan saudara-saudara jemaah sekalian. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang tukang salah, tukang dosa itu adalah orang yang suka bertaubat. Maka Allah siapkan Ramadan ini adalah bulan taubat, bulan penyucian diri. Kita datang tidur saja di Ramadan ini, kita akan dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dari saking kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka dari itulah hadirin hamba Allah yang budiman, maka pada saat-saat seperti ini pantas kalau kita menghadirkan nurani kita. Jangan sampai Ramadan ini hanya berlalu dengan kesan lapar dan dahaga saja, tidak. Tetapi di balik itu ada pembelajaran, ada pendidikan. Karena Allah menginginkan kita dipuasakan selama sebulan ini. Kita dibimbing untuk menahan hawa nafsu. Kita dibimbing untuk hal-hal yang mulia, berakhlakul karimah. Semuanya itu tidak ada dan tidak bukan kecuali ingin menghantarkan kita menjadi manusia yang paling sempurna. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya orang yang paling hebat dan paling istimewa. Hadirin yang dimuliakan Allah, hati nurani ini harus hidup saat ini. Karena barang siapa hanya kesannya Ramadan ini bisa menahan lapar dan dahaga, tidak ditambah dengan hal-hal yang lainnya, maka Allah menyaksikan puasa kita. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, dia tidak makan dan tidak minum, tidak berkumpul dengan istrinya selama terbit fajar sampai ghurubus syams, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ini terjadi pada diri kita, umat Islam saat ini. Sudah berpuluh-puluh kali kita dididik dalam puasa Ramadan ini, tapi kita tidak pernah mengalami yaitu kemajuan-kemajuan dalam moralitas kita, dalam ketakwaan kita. Kita malah saat ini makin menjauh, makin menjauh dari titik tujuan kita, yaitu takwa Allah. Faktanya kita dapatkan saat ini masyarakat kita makin menjauh dari Allah. Masyarakat kita makin berani untuk melanggar dan maksiat kepada Allah dengan terang-terangan. Bahkan kadang-kadang
dimotivasi dengan kebijakan-kebijakan yang sengaja atau tidak sengaja telah melindungi gerakan-gerakan yang mengajak kepada kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini fakta. Kita lihat saat ini generasi muda kita sudah banyak yang enggan untuk keluar masuk masjid. Kita lihat saat ini anak-anak kita sudah banyak yang enggan untuk keluar masuk TPA. Langgar-langgar surau-surau sekarang mulai lengang, tidak ada penghuninya, tidak seperti dahulu. Ini harus kita kaji benar. Berarti efektivitas dari puasa kita betul-betul kita pertanyakan. Mungkin tatkala kita puasa hati kita tidak hadir di tengah-tengah itu. Padahal Rasulullah SAW telah wanti-wanti kepada kita bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Maka tatkala segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Tahukah kita apa itu? Itulah hati. Ramadan itu adalah identik dengan pendidikan dan pemberdayaan hati. Hati manusia harus berdaya dengan Ramadan ini. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu junnah, kata Rasulullah. Puasa itu adalah tameng. Orang yang sudah keluar dari pendidikan puasa, maka dia akan kuat dari berbagai macam ujian dan cobaan. Bohong puasa seseorang tatkala dia di bulan Ramadan puasa, tapi tatkala di luar puasa dia berani untuk mengingkari harkat dan martabat puasanya. Dia berani berlaku curang. Dia berani tidak bermoral dengan cara yaitu mengadakan manipulasi terhadap rakyatnya. Tatkala Ramadan dia paling depan duduknya. Tatkala Ramadan dia paling depan suaranya. Tapi tatkala selepas Ramadan dia kembali ke habitatnya, kepada kebiasaannya yang sejak awal dia sudah bergelut dengannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Inilah fenomena yang terjadi pada diri kita. Kita telah melalui Ramadan demikian banyak hadirin yang dimuliakan Allah. Kita menangis kepada Allah. Takut-takut kita tidak mendapatkan pendidikan dari Allah. Allah mendidik kita saat ini. Allah mendidik kita saat ini agar kita punya tameng, punya kekuatan. Bahkan dari saking Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita termasuk orang yang kuat dan berbagai macam godaan, sampai Allah dalam hadis qudsinya menyatakan, walladzi nafsu Muhammad biyadihi la khulufu famis saim atyab 'indallah min rihil misk. Demi Allah yang mana jiwaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalam genggamannya, sungguh bau busuk dari mulut seorang hamba yang sedang puasa lebih harum dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada harum semerbak minyak misik ataupun parfum. Ini adalah pembelajaran yang sangat dalam agar orang-orang yang berpuasa itu cara pandangnya terhadap hidup dan kehidupan ini bukan cara pandang casing, bukan cara pandang suariah, tidak. Jangan sampai kita memandang dalam kehidupan ini dengan cara pandang yang sesat, pandangan nafsu. Inilah yang akan mengajak kita kepada langkah-langkah yang tidak diridai oleh Allah tatkala cara pandang kita salah. Kita menganggap orang yang mulia itu adalah orang yang kaya, pasti sesat. Kita menganggap orang yang hebat itu adalah orang yang gagah, ganteng, bermartabat, memiliki fasilitas dan lain-lain sebagainya, pasti sesat. Karena tidak ada sinkronisasi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, bau busuk dari orang yang sedang puasa itu lebih harum bagi Allah Subhanahu wa taala daripada harumnya parfum dan minyak misik. Maksudnya apa? Rasulullah pernah bersabda dalam hadis lain, "Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah tidak akan menilai dari penampilan kalian. Boleh kalian penampilannya kaya raya, tukang sedekah ya, tapi jangan dulu Anda itu
merasa tinggi hati, jumawa, jangan. Bisa jadi Anda kalah nilainya dengan orang yang tidak pernah kelihatan. Ini pernah terjadi dahulu, yaitu terhadap sahabat Rasul, sahabat senior Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Beliau mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya masuk surga tanpa hisab, karena beliau orang pertama yang masuk Islam. Dan beliau orang yang paling banyak berjuang, paling banyak mendermakan hartanya, paling banyak segalanya. Setiap jihad beliau selalu ada bersama Rasulullah, karena jihad dulu merupakan salah satu ciri dari penilaian seseorang. Disitulah citra pengorbanan, citra kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau masalah sedekah, infak, kedermawanan, jangan ditanya, karena beliau orang yang paling kaya di antara sahabat Rasul. Tapi tatkala sahabatnya meninggal dunia, yang mana sahabat itu miskin, tatkala hendak dikafani atau dibungkus jasadnya, maka tidak cukupkan kafannya. Tatkala ditutup kepalanya, muncullah kakinya. Tatkala ditutup kakinya, muncul kepalanya, maka Rasul langsung bersabda, tutuplah kepalanya, carikan daun-daun untuk kakinya. Apa yang terjadi gerangan dengan Abdurrahman bin Auf? Seorang hamba Allah, seorang sahabat senior, seorang taqwallah, seorang yang paling kaya dan dermawan, orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Beliau itu menangis seharian, meninggalkan makan. Apa gerangan yang terjadi dalam pribadinya? Tatkala ditanya oleh istrinya, kenapa Anda tidak mau makan dan Anda nangis seharian? Tahukah engkau, sahabatku yang miskin, yang kain kafannya itu tidak cukup untuk menutup kepalanya, tidak cukup untuk menutup kakinya, kemudian ditutup kakinya dengan daun-daunan. Tahukah engkau, dia surganya lebih tinggi dari saya. Sebuah perjalanan kepribadian yang tidak ada duanya dalam sejarah kemanusiaan. Betapa Islam telah berhasil mendidik jiwa yang hebat seperti Abdurrahman bin Auf. Tidak salah menilai dalam kehidupan ini, tidak salah terka dalam kehidupan ini. Manusia tidak bisa dilihat dari casingnya, tidak bisa. Maka itulah cara pandang ini, cara pandang yang seperti ini, inilah awal dari langkah-langkah berikutnya. Tatkala kita melihat kehidupan ini dengan cara pandang yang keliru, maka langkah-langkah berikutnya pasti salah dan sesat. Tatkala kita menganggap hidup di dunia itu untuk kekayaan, maka langkah demikian adalah langkah sesat untuk berikutnya. Dia sekolah untuk harta, dia mondok untuk harta, dia dakwah untuk harta, dia dirikan ini untuk harta. Semuanya akan menjadi lokomotif masuk ke neraka jahanam. Tapi tatkala kita langkah pertama, cara pandang pertama kita terhadap hidup ini benar, maka kita akan melangkah dengan benar dalam langkah-langkah berikutnya. Disinilah Ramadan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan salah menilai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai, pernah suatu ketika Rasulullah duduk bersama sahabat, tahu-tahu datanglah seorang yang melintas. Dia gagah, pakaiannya mewah, tubuhnya sangat terhormat. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat yang ada di sampingnya, siapakah gerangan orang itu? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, dia adalah orang yang paling mulia di kampung ini, di desa ini. Dia orang yang paling kaya, dia orang yang paling berpengaruh. Semua perkataannya akan ditunaikan. Dan tatkala dia mengkhidbah seorang gadis, melamar seorang gadis, tidak ada orang tua yang tidak mengizinkannya. Semuanya mengiyakan. Habis itu Rasulullah diam, dan sahabat itu pula diam. Tak lama kemudian melintaslah seorang lagi, tapi potretnya berbeda. Yang kedua ini potretnya lusuh, kotor.
lemah, jalan tertatih-tatih, mungkin karena kurang gizi. Maka tatkala itu bertanyalah Rasulullah kepada sahabat yang duduk bersamanya, kalau ini siapa ini? Ini dari sahabat kita umat Islam ya Rasulullah. Ini orang yang paling fakir di antara kita ya Rasulullah. Ini orang yang tidak pernah didengar perkataannya oleh masyarakatnya. Apabila dia mengusulkan suatu, maka tidak ada orang yang memperhatikan usulannya. Bahkan sampai saat ini, kata sahabat itu, orang ini selalu melamar gadis tapi selalu tertolak ya Rasulullah, karena kemiskinannya, karena potretnya yang compang-camping. Setelah itu Rasulullah SAW diam sejenak dan beliau bersabda, tahukah kamu, tahukah kamu, kata Rasulullah SAW, satu orang yang compang-camping dan tidak diterima oleh masyarakatnya itu lebih baik dan lebih mulia bagi Allah ketimbang orang yang gagah, yang memenuhi sepenuh dunia. Orang yang gagah pertama tadi memenuhi sepenuh dunia masih kalah nilai dengan satu orang yang compang-camping di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pandang yang dikembangkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Kita kadang-kadang merasa jumawa, mungkin karena ustadz ya, punya finansial yang mumpuni, umpamanya penghasilan yang mumpuni, kita merasa jumawa, agak sombong-sombong sedikit. Ini yang akan menjadi permasalahan bagi kita. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita harus malu. Kok ada fakir miskin? Kok ada orang yang tidak punya rumah? Ternyata dia masih bisa ibadah kepada Allah, bisa salat 5 waktu dengan berjamaah, bisa tuntas puasanya, bisa tuntas tarawihnya, padahal dia tidak punya penghasilan yang mencukupi. Kita yang dicukupkan oleh Allah kadang-kadang kalah dengan dia, tapi kadang-kadang kita terlalu pede terhadap diri kita, terlalu pede tampil di hadapan masyarakat kita, seakan-akan kita lebih baik dari dia. Padahal mungkin diri kita yang potretnya seperti itu jauh lebih hina dan lebih rendah dari orang yang miskin, kerdil, mungkin diskreditkan, tapi dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk." Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah yang telah menjadikan hamba-Mu Muhammad, Rasul-Mu Muhammad sebagai junjungan kita, uswah kita dan tauladan kita. Mari kita belajar cara pandang kepada beliau sehingga kita tidak salah di dalam melangkah. Ayolah kita pandang segala sesuatunya sesuai dengan apa yang telah dicitrakan cara-caranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikianlah yang bisa sampaikan dalam khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah, bisa membukakan pintu-pintu surga untuk kita dan bisa menutup pintu-pintu neraka untuk kita. Ya Allah, masukkanlah kami dengan Ramadan-Mu ke dalam surga-surga-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dengan Ramadan-Mu dari pintu-pintu neraka-Mu. Ya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd, wa qur rabbighfir warham, wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala ramadhana syahrul siyam syara'a fihi shauman siyaman fardan ala jamil mukallafin al-muslimin haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam ila akhiril ayah. Nahmadullah wa nuthannihi ala ma anzalahu Allah ta'ala fihi kitaban mubinan wa huwa al-Qur'an wa hudan lin-nas basyiran wa nadhira. Nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Muhammad haitsu amara Allah ta'ala al-malaikah wan-nas wal jin ajma'in
bis-salati alaihi kama qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kama qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima falazimun likulli mu'min wa muslim wala siyama man jalasa fi hadzal majlis fi hadzal masjid ay yusalli ala habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن غافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للأمة صلى الله عليه وسلم والمسلمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتضرعنا وتحسنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين